Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 7 Desember 2020 adalah peringatan wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Santo Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman Barat, dari sebuah keluarga Kristen yang berasal dari Roma. Ia mendapatkan pendidikan yang baik dalam bahasa Latin dan Yunani, serta pandai dalam bidang hukum. Kepandaiannya membuat Kaisar Valentianus menobatkannya sebagai gubernur Liguria dan Emilia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika uskup kota itu meninggal, terjadilah perselisihan antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme tentang siapa yang akan menduduki jabatan uskup yang sekaligus menjadi pemimpin dan pengawas kota. Tak disangka-sangka, Ambrosiuslah yang terpilih menjadi uskup, padahal ia belum dibaptis. Dalam waktu singkat, ia kemudian menerima sakramen-sakramen yang diperlukan untuk ditahbiskan menjadi seorang uskup. Selama menjadi gembala umat, ia giat membela hak dan kebebasan gereja terhadap campur tangan negara, melindungi hak-hak orang miskin, dan berjuang bagi rakyat yang tertindas. Melalui pengajarannya, ia berhasil melenyapkan pengaruh ajaran sesat Arianisme serta mempertobatkan Santo Agustinus. Ia meninggal dunia pada hari Sabtu Suci, tanggal 4 April tahun 397. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, pasal 35, ayat 1 sampai 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membantu orang lain. Dalam bacaan Injil, kita melihat iman dan tekad luar biasa dari orang lumpuh dan para pengusungnya. Mereka percaya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan orang lumpuh itu. Pada zaman Yesus, sakit dan cacat serta derita lainnya dipandang sebagai hukuman akibat dosa. Oleh karena itu, ketika menyembuhkan orang lumpuh tersebut, Yesus bersabda, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Di sisi lain kita juga melihat ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hanya mencari-cari peluang untuk mempersalahkan Yesus. Penyembuhan orang lumpuh menjadi kesempatan bagi mereka untuk menuduh Yesus menghujat Allah. Alasannya, yang dapat mengampuni dosa hanya Allah, dan mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk mawas diri. Apakah sikap hati kita seperti orang Farisi dan ahli Taurat, atau seperti orang lumpuh dan para pengusungnya? Sikap hati mereka semua seringkali juga ada dalam diri kita. Kalau kita jujur, kadang kita berpikir dan bersikap seperti orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu bersikap sedemikian rupa
agar dianggap baik oleh orang lain, tetapi mencari-cari kesalahan orang lain, dan kalau bisa, menyingkirkan atau menjatuhkan orang lain yang kita anggap sebagai saingan. Tuhan mengajak kita untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan nubuatnya yang kita dengar dalam bacaan pertama. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Marilah kita lihat lingkungan sekitar kita. Adakah orang yang lemah lesu dan goyah imannya? Adakah orang yang frustrasi dan putus asa? Adakah orang yang membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita? Saudara-saudariku terkasih, kita bisa bertindak seperti para pengusung orang yang lumpuh, seperti dikisahkan dalam bacaan Injil tadi. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, kita membantu orang lain untuk mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Hari ini, kita bisa membantu orang lain. Pada kesempatan lain, kitalah yang membutuhkan bantuan. Dengan saling membantu dalam menanggung beban dan menghadapi kesulitan, kita saling menghadirkan keselamatan dari Allah. Sesungguhnya, keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Semoga demikian. Amin.